Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi selamat siang dan selamat berbahagia dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah video informasi tentang info resmi untuk tunjangan guru honorer. Judulnya adalah Besaran Tunjangan Guru Honorer Resmi dari Kemendikbud Guru Honorer Sejahtera. Nah, seperti itu. Jadi di sini teman-teman, kita akan menspesifikkan tentang berapa sih sebenarnya besaran tunjangan yang diterima oleh guru honorer resmi dari Kemendikbud jika teman-teman guru honorer sudah mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Kemendikbud. Nah, di sini tentunya ketika teman-teman ini sudah memenuhi berbagai macam persyaratan yang telah ditetapkan, maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan aneka tunjangan guru honorer dari pihak Kemendikbud seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali tunjangan yang disediakan oleh Kemendikbud teman-teman. Asumsinya adalah teman-teman harus memenuhi persyaratannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke videonya teman-teman ya. Nah, di sini kita coba klasifikasikan tentang kategori guru honorer dari naungan Kemendikbud teman-teman. Di sini saya sengaja mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya adalah admin sendiri. Jadi jika seandainya ada kekeliruan mohon dimaafkan. Di sini untuk kategori guru honorer Kemendikbud menurut admin itu ada dua. Yang pertama itu adalah guru bukan PNS yang bersertifikat pendidik. Kemudian yang kedua adalah guru bukan PNS tidak bersertifikat pendidik. Jadi itu dua garis besarnya teman-teman untuk guru honorer. Namun di sini tentunya untuk guru bukan PNS yang bersertifikat pendidik itu ada dua kategori lagi, yaitu ada guru honorer yang sudah bersertifikat pendidik sekaligus in passing. Oke, artinya sudah mempunyai dua SK. Yang pertama adalah SK in passing dan yang kedua adalah sertifikat pendidik. Kemudian yang ketiga adalah ada guru bukan PNS yang sudah mengantongi sertifikat pendidik, sudah in passing dan mengabdi di daerah khusus yang telah ditentukan oleh Kemendikbud dengan Kemendes PDTT. Jadi sertifikat pendidik, in passing, dan yang ketiga adalah mengabdi di daerah khusus. Kemudian ada guru bukan PNS atau guru honorer yang tidak bersertifikat pendidik, otomatis tidak in passing karena syarat in passing adalah harus bersertifikat pendidik kemudian mengabdi di daerah khusus. Nah, tentunya dua kategori ini ketika sudah memenuhi semua persyaratan, maka kedua kategori ini bisa mendapatkan banyak tunjangan juga dari Kemendikbud. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk membuktikannya kita coba lihat beberapa peraturan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa tunjangan yang pertama yang bisa didapatkan oleh kategori pertama tadi yaitu adalah tunjangan profesi guru honorer atau tunjangan profesi guru bukan guru PNS. Nah, di sini perlu teman-teman pahami bahwa persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi itu ada kriteria yang teman-teman harus pahami. Yang pertama itu adalah berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau guru bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan tercatat pada data pokok pendidikan. Nah, itu adalah kriteria pertama teman-teman untuk menerima tunjangan profesi. Kemudian yang kedua adalah bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat dibuktikan dengan SK pengangkatan oleh pejabat kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini SK Bupati ya, artinya teman-teman guru honorer itu mendapatkan SK penugasan atau SK Bupati atau SK Kepala Daerah atau SK tetap yayasan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling, guru teknologi informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik. Nah, itu tiga kriteria yang harus diterima oleh penerima tunjangan profesi. Kemudian kita coba lanjut untuk kriteria berikutnya.
adalah memiliki satu atau lebih memiliki sertifikat pendidik. Kemudian kriteria yang kelima adalah memiliki NRG yang diterbitkan oleh kementerian. Tentunya jika teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik, maka akan menyusul juga NRG-nya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi kriteria teman-teman yang harus teman-teman penuhi agar bisa menerima tunjangan profesi guru. Kemudian yang berikut sini ada juga kriteria khususnya, itu bertugas di daerah khusus. Tentunya ketika teman-teman guru sudah bertugas di daerah khusus, maka peluang teman-teman untuk mengikuti PPG daerah khusus itu sangat besar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut. Kemudian di sini masih ada persyaratan lainnya, yaitu memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik ya. Ini untuk penerima tunjangan profesi. Kemudian yang kedelapan adalah mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kesembilan adalah tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain. Jadi itu kriteria teman-teman untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Dan tentunya itu yang utama adalah sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat besaran tunjangan profesi guru honorer atau besaran tunjangan profesi untuk guru bukan PNS. Di sini ada dua kategori seperti yang kami jelaskan tadi di awal. Tunjangan profesi bagi guru bukan PNS itu diberikan dengan besaran seberikut. A. Bagi yang telah memiliki SK in passing. Nah, ini bagi yang telah memiliki SK in passing atau penyetaraan itu diberikan setara gaji pokok, teman-teman ya, diberikan setara gaji pokok sesuai yang tertera pada SK in passing atau penyetaraan. Jadi guru bukan PNS yang sudah in passing ketika mendapatkan sertifikat pendidik, sertifikasi atau tunjangan profesi guru itu disesuaikan dengan gaji pokok PNS atau sesuai dengan tercantum di SK in passing. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian bagi yang belum memiliki SK in passing atau penyetaraan, nah bagi teman-teman guru honorer yang belum in passing tetapi sudah sertifikasi, maka teman-teman itu akan mendapatkan 1.500.000 per bulan atau 1.500.000 setiap bulan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tentunya besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 itu teman-teman dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tentunya ada pajaknya tentang teman-teman yang untuk setiap tunjangan guru itu harus dikenakan pajak, dan kita sebagai warga negara yang baik itu harus taat pajak teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut. Itu untuk besaran tunjangan profesi ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk penyaluran tunjangan profesi itu melalui data Dapodik teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwa pembaharuan data itu melalui aplikasi Dapodik dan diadakan penginputan yang dilakukan tentunya oleh operator sekolah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tunjangan yang kedua. Sebelum kita menghitung sebenarnya berapa sebenarnya nominal tunjangan profesi guru, tunjangan guru honorer resmi tahun 2021 seperti itu. Nah, di sini teman-teman perlu memahami bahwa ada satu tunjangan lagi yang bisa diandalkan oleh teman-teman guru honorer jika memenuhi persyaratan, yaitu namanya tunjangan khusus guru bukan pegawai negeri sipil. Nah, tunjangan khusus ini diberikan kepada guru bukan PNS di daerah khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Jadi ini semacam kompensasi teman-teman ya, semacam kompensasi kepada teman-teman guru honorer yang mengabdi di daerah khusus yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud dan Kemendes PDTT. Nah, di sini teman-teman bisa pahami langsung kita ke kriterianya. Kira-kira apa kriteria penerima tunjangan khusus? Tentunya teman-teman sudah sering mendengar tunjangan khusus. Itu kriterianya itu adalah guru bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian berikutnya adalah kita coba lihat, kita percepat sedikit. Adalah teman-teman guru honorer itu harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Tentunya NUPTK itu adalah persyaratan yang sangat penting teman-teman ya. Kemudian ketiga adalah memiliki SK penugasan mengajar sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan pada daerah khusus, sebagai guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan pada daerah khusus dari pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara pemerintahan. Jadi
Kepala sekolah juga bisa menerima tunjangan khusus jika mendapatkan SK dari kepala dinas atau dari pihak yang berwenang untuk mengajar di daerah khusus yang telah ditentukan oleh Kemendikbud dan Kemendes. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut teman-teman. Nah, di sini yang ditunggu-tunggu, tadi kita sudah membahas tentang besaran tunjangan profesi. Nah, di sini kita coba membahas tentang besaran tunjangan khusus yang resmi diterima oleh teman-teman guru honorer yang memenuhi persyaratan. Jadi di sini ada dua kategori lagi teman-teman, adalah guru bukan PNS yang memiliki SK Impasing dan guru bukan PNS yang tidak memiliki SK Impasing. Nah, di sini tentunya ada perbedaan mendasar tentang berapa nominal tunjangan yang mereka terima. Nah, untuk teman-teman guru honorer atau guru bukan PNS yang memiliki SK Impasing itu mendapatkan tunjangan khusus itu diberikan kesetaraan ya, sesuai dengan gaji pokok PNS setiap bulan. Nah, misalkan bagi teman-teman guru impasing, guru honorer yang sudah impasing, gaji pokoknya 3 juta, maka menerima tunjangan khusus sebesar 9 juta dipotong pajak per 3 bulan atau per triwulan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagi guru bukan PNS yang belum memiliki SK impasing atau kesetaraan, itu diberikan tunjangan sebesar 1,5 juta setiap bulan atau 4,5 juta per 3 bulan, dan tentunya dikenakan pajak ya teman-teman ya. Jadi itu adalah besaran tunjangan khusus teman-teman yang sebenarnya diterima oleh guru honorer dengan dua jenis kategori, guru honorer yang sudah impasing dan guru honorer yang belum impasing. Dan tentunya untuk mendapatkan tunjangan itu teman-teman harus memenuhi banyak persyaratan ya, memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh Kemendikbud dan sesuai juknis yang ada. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita coba lanjut. Nah, untuk penarikan datanya atau penyaluran datanya itu berdasarkan dapodik yang bersumber dari sekolah. Jadi melalui operator sekolah yang melakukan proses sinkronisasi. Oke. Nah, di sini kita sampai kembali ke menu yang pertama tadi, yaitu kategori guru honorer Kemendikbud yang akan. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisis berapa sih sebenarnya tunjangan diterima oleh kategori guru honorer dari naungan Kemendikbud. Yang di sini yang admin sempat screenshot yaitu adalah yang pertama, guru bukan PNS bersertifikat pendidik, impasing dan mengabdi daerah khusus. Kemudian yang kedua adalah guru bukan PNS tidak bersertifikat pendidik dan mengabdi di daerah khusus. Nah, perlu teman-teman pahami, untuk yang poin pertama itu guru bukan PNS bersertifikat pendidik, kemudian impasing, kemudian mengabdi daerah khusus, kita coba hitung besaran tunjangannya melalui kalkulator teman-teman ya. Oke, kita coba hitung. Nah, sekarang kita sudah sampai di kalkulator teman-teman ya. Kita coba hitung menggunakan kalkulator. Di sini misalnya guru itu adalah guru honorer yang sudah impasing. Ya, berarti dan anggaplah mengabdi juga di daerah khusus. Berarti ada dua jenis tunjangan yang didapatkan. Jadi misalnya karena dia sudah impasing, maka otomatis tunjangannya itu disesuaikan dengan gaji PNS ya. Ada kesetaraan penghasilan atau kesetaraan gaji. Nah, misalnya gajinya itu 3 juta, anggaplah gajinya 3 juta, berarti ketika dia mendapatkan sertifikat pendidik atau sudah sertifikasi, maka tunjangannya juga itu anggaplah 3 juta, berarti 3 dikali 3 bulan berarti sama dengan 9 juta. Nah, itu adalah tunjangan profesi yang diterima oleh guru honorer yang impasing. Kemudian ditambah lagi dengan tunjangan khusus. Anggaplah dia tunjangan khusus mengajar juga di daerah khusus, berarti disesuaikan lagi dengan gaji pokoknya atau kesetaraan PNS, maka kembali tunjangan khususnya itu adalah disesuaikan dengan kesetaraan. Misalnya tunjangan khusus yang diterima itu sesuai dengan gaji pokok, berarti 3 juta. 3 juta dikali 3 berarti 9 juta. Berarti teman-teman sisa tambah di sini 9 juta saja. Berarti untuk teman guru honorer itu yang sudah impasing kemudian mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan khusus, itu penghasilannya itu 18 juta per 3 bulan teman-teman ya. 18 juta per 3 bulan ditambah lagi dengan gajinya atau diberikan gaji yang setara PNS. Wow, luar biasa. Jadi itu untuk penghasilan teman-teman guru honorer yang sudah impasing, sudah sertifikasi, kemudian sudah menerima tunjangan khusus. Luar biasa. Jadi
kalau persoalan kesejahteraan, itu sebenarnya kesejahteraan itu sudah disediakan oleh pemerintah, terutama pihak Kemendikbud. Asalkan teman-teman itu memenuhi persyaratan yang ada. Di sini di kalkulator saya sudah hitung, itu perkiraannya, estimasi perkiranya itu adalah sekitar 18 juta per 3 bulan diterima oleh teman-teman guru honorer yang sudah impasing. Nah, sekarang kita coba menghitung yang belum impasing, teman-teman ya. Yang belum impasing, misalnya guru honorer itu belum impasing tapi sudah sertifikasi, artinya sudah memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan profesi guru. Nah, tapi sudah menerima tunjangan profesi guru. Anggaplah dia mengajar di daerah khusus juga, ya. Anggaplah mengabdi di daerah khusus, berarti untuk sertifikasinya itu 1.500.000 dikali 3 bulan karena belum impasing, berarti 4.500.000. Itu untuk tunjangan profesi guru per 3 bulan atau per tribulan. Kemudian kita tambah saya di sini untuk kebetulan guru ini juga adalah penerima tunjangan khusus, berarti 1.500.000 lagi, teman-teman ya. Karena dia bukan impasi, maka 1.500.000 dikali 3, 4.500.000. Jadi kita sisa menjumlahkan dengan tunjangan profesi gurunya tadi, berarti 9 juta. Wow, luar biasa. Jadi banyak juga ya yang dihasilkan. Itu untuk teman-teman guru honorer yang belum impasing tapi sudah sertifikasi, tapi sudah dapat tunjangan khusus juga. Itu dua tunjangan saja itu perkiraannya, estimasi pendapatannya itu ada sekitar 9 juta. Nah, dan akan dipotong pajak juga, teman-teman ya. Tambah lagi BSU 1,8 juta. Tambah lagi insentif dana BOS dari sekolah. Saya rasa apalagi sebenarnya ya, tinggal teman-teman bagaimana memenuhi persyaratan yang ada, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman, besaran tunjangan guru honorer yang bisa diterima oleh teman-teman guru honorer di tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat, dan jika seandainya bermanfaat silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.